Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke sinopsisnya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Lava dan Kusa bernyanyi dan menceritakan kisah saudara perempuan Ravan, Surpanaka. Saat tengah terbang di langit, Surpanaka melihat Ram dan mengatakan siapa pria Divya ini. Dia seharusnya tidak berada di hutan, tetapi bersamaku. Kemudian dia pun turun. Dia mengambil bentuk wanita cantik dan pergi kepadanya. Rama memanggil Sinta. Sinta mendapatkan air untuknya. Dia bilang, "Kamu tahu apa yang aku inginkan?" Dia bilang, "Aku tahu kebutuhanmu, bahkan ketika kamu tidak memanggilku." Dia pun memberinya air. Kemudian dia pergi. Rama melihat Surpanaka. Dia mengatakan, "Kehadiranmu bersinar seperti matahari di hutan ini. Aku tidak pernah melihat pria tajaswi sepertimu. Aku tertarik padamu. Aku ingin mendapatkanmu." Rama berterima kasih padanya untuk memujinya. Dia mengatakan, "Tetapi aku tidak bisa ikut denganmu. Melihat wanita asing adalah dosa bagiku, karena aku sudah menikah dan aku mencintai istriku." Dia mengatakan, "Kamu Divya dan berbicara dengan baik. Aku berjanji kamu untuk memberikan semua kebahagiaan. Kamu memuji seorang wanita seperti seorang pembantu." Rama bilang dia bukan pelayan, tapi istriku. Kau beruntung mengatakan ini di depanku, bukan di depan Laksmana. Jika dia mendengar ini, kau akan menghadapi kemarahannya. Aku memerintahkanmu untuk pergi sebelum dia datang. Dia bilang, "Aku menginginkanmu. Aku ingin mendapatkanmu. Wanita berpenampilan biasa ini ada di antara kita. Aku akan membuatnya keluar dari jalan kita dengan membunuhnya. Aku akan membebaskanmu." Rama tersenyum. Kemudian Laksmana mendengar mereka dan datang untuk melihat. Laksmana menegur Surpanaka. Dia memintanya untuk meminta maaf kepada Sinta. Namun dia malah tertawa. "Aku punya hak atas Ram. Aku akan membunuh wanita ini hari ini." Dia datang ke bentuk Devi dan terbang. Mereka semua terkejut. Laksmana melompat di udara dan menyerangnya dengan pisau. Kemudian dia pun berteriak dan kemudian jatuh. Kemudian di sisi lain, Mandodari dan Ravan melihat perayaan Praja. Mandodari tengah menikmati tarian. Surpanaka datang ke sana. Dia menangis. Mandodari berteriak. Ravan terkejut. Dia mengatakan, "Siapa yang melakukan ini kepada saudara perempuanku?" Surpanaka mengatakan, "Putra Dasarat, Ram dan Laksamana yang melakukan ini." Dia bertanya, "Kesalahan apa yang aku lakukan? Aku ingin memisahkan mereka. Aku ingin mendapatkan cintaku. Aku ingin membalas dendam kepada Rama." Dia mengatakan, "Ini adalah penghinaanku, bukan hanya penghinaanmu. Itu berarti penghinaan terhadap seluruh klan Raksa. Aku pasti akan membalas dendam." Dia pun tersenyum. Mereka pun mendengar suara Sinta memanggil Rama. Rama bilang, "Aku merasakan suara Sinta aneh hari ini." Sinta datang ke Ram dan berkata, "Aku telah melihat rusa emas di sana." Rama pun tersenyum. Dia bilang, "Aku tidak melihat rusa emas seperti itu sebelumnya. Mungkin itu datang dari sisi ini. Rusa itu pergi. Aku ingin rusa itu." Rama mengatakan hewan-hewan harus berkeliaran bebas di hutan. "Aku yakin kamu akan melihatnya lagi." Dia bilang, "Tidak, aku ingin memelihara rusa itu." Laksmana mengatakan, "Maka kau harus mendapatkan rusa itu untuk Sinta." Laksmana bilang, "Aku akan ikut." Rama mengatakan, "Tidak, Laksman, ada banyak masalah di sini. Tetaplah di sini dan lindungi Sita." Laksmana mengatakan, "Seperti yang kau perintahkan." Rama tersenyum. Kemudian dia pun pergi. Sinta dan Laksmana mendengar Rama berteriak minta tolong. Sinta bertanya pada Laksmana,
Apakah kau mendengarnya? Rama memanggilmu, pergilah dan bantu dia. Laksmana mengatakan tidak. Suara itu seperti Ram, tapi itu bukan Ram. Laksmana mengatakan ada sesuatu yang salah. Kita berada di hutan ini. Ada banyak Mayavi. Dia bilang aku hanya tahu bahwa Rama telah memanggil kita. Dia dalam masalah. Aku memintamu untuk pergi dan membantu Ram. Dia mengatakan Rama telah memberinya tugas untuk melindunginya. Dia mengatakan Rama perlu perlindungan, bukan aku. Aku di sini di ashram. Laksamana bilang aku akan memenuhi perintahmu. Tapi aku tidak bisa tidak mematuhi Rama. Dia pun mengambil busur dan anak panahnya. Dia memegang panah dan berdoa. Dia menarik garis panah. Dia benar-benar mengelilingi ashram. Ashram masuk ke dalam perisai pelindung. Dia masuk ke perisai pelindung. Dia mengatakan siapapun yang menyeberangi ini akan terbakar. Dia bilang jangan khawatir, aku tidak akan melewati batas ini. Ravan datang ke sana. Dia bilang aku telah menyesatkan Rama dan Sita. Sekarang aku akan menculik Sinta. Kemudian Sinta mendengar Sadhu. Dia menyapanya. Dia meminta biksa. Dia pergi dan mendapatkan biksa. Dia bertanya, aku telah berjalan banyak untuk datang dan mendapatkan biksa. Tidak bisakah kau berjalan ke sini? Dia mengatakan tidak. Aku telah berjanji kepada Divar bahwa aku tidak akan melewati garis ini. Sinta berkata, kalau begitu kamu beristirahat di sini sebentar. Rama dan Laksamana akan datang ke sini. Maka aku akan memberimu biksa. Dia mengatakan maaf. Aku tidak akan melewati batas ini. Dia mengatakan, baik-baik saja. Kamu menghina aku untuk suamimu dan Divar. Mereka akan mendapatkan kutukan. Lalu kemudian dia pun terkejut. Lava dan Kusa duduk dan menceritakan kisahnya. Mereka mengatakan Sinta menyeberangi Laksmana Rekha demi keluarganya. Sinta mengingat kata-kata Laksmana. Dia mengatakan, hentikan Risifar. Ravan pun melihatnya. Ravan tersenyum dan memegang tangannya. Dia tertawa dan datang ke avatar aslinya. Dia terkejut dan mengatakan Ravan. Ravan berkata, ya, aku adalah Ravan. Kemudian di sisi lain, Rama mengejar Rusa. Sinta mengatakan kamu melakukan kesalahan besar. Dia berteriak pada Rama. Rama melihat rusa itu menghilang. Rama pun terkejut dan mengatakan Sinta. Ravan mengatakan Rama telah pergi jauh. Laksman telah meninggalkanmu sendirian di sini. Dia telah memotong hidung kakakku dan memberiku alasan untuk membalas dendam kepadamu. Kemudian Rama dan Laksamana saling bertemu. Rama bilang kamu di sini. Laksmana bertanya apakah kau baik-baik saja. Rama mengatakan ini jebakan. Kamu seharusnya tidak datang. Mana mengatakan maaf. Sinta memaksaku untuk datang ke sini untuk membantumu. Rama mengatakan ini semua jebakan besar, bukan kebetulan. Rusa pun menghilang. Sita dalam bahaya. Laksamana mengatakan jangan khawatir. Aku telah menarik garis dan dia aman sekarang. Sinta dalam bahaya. Dan benar saja, Ravan pun menyeret Sita. Sinta mengatakan Ravan, kamu tidak tahu kekuatan Rama. Dia akan datang ke sini dalam beberapa waktu dan menghukummu untuk dan kamu. Ravan pun tertawa. Dia mendapatkan kereta di udara. Ram dan Laksamana lari ke Sinta. Mereka memeriksa pondok ashram. Rama berteriak Sinta. Sinta berteriak pada Rama untuk meminta bantuan. Rama dan Laksamana menangis. Ravan menyeret Sinta ke kereta. Sita berteriak. Ravan meninggalkan tangannya. Rama pun berteriak Sinta. Ravan menutup mulut Sinta. Ketika dia berteriak, Ram duduk menangis. Wanita itu mengatakan, Sinta telah dihukum karena kejahatan pria. Lava mengatakan, Ram dan Laksamana tidak dapat menemukannya. Mereka tidak bisa melihat jebakan sihir Ravan. Laki-laki mengatakan, ya, mungkin dia ingin menjadi ratu. Wanita manapun akan memilih Ravan.
bukan fanfasi Ram. Aku merasa kalian berdua berusaha mengubah citra Sita. Para pria pun setuju. Gus mengatakan kamu semua menyalahkan Sinta. Itu berarti kamu semua hadir di sana. Lava mengatakan ini bukan imajinasi atau cerita. Ini ditulis oleh Lord Valmiki. Kusa mengatakan kami mengatakan yang sebenarnya. Kusa mengatakan kamu bisa melarikan diri dari kebenaran. Tetapi memang benar bahwa Ravan adalah pria egois dan jahat. Pria itu mengatakan Ravan membalas dendam pada saudara perempuannya yang meminta Laksman untuk memotong hidung Surpanaka. Lava mengatakan Surpanaka adalah alasan untuk penghinanya sendiri. Kusa menegur para pria dan meminta mereka untuk tidak menyalahkan Sita. Dia mengatakan pola pikirmu salah. Lava bertanya apakah kau akan mempertanyakan Sinta bahkan sekarang. Kusa bilang, aku terkejut melihat keheninganmu. Itu menunjukkan sulit bagimu untuk menerima kebenaran. Lava bilang, aku pikir mereka harus berpikir dengan baik sebelum kita menceritakan kisah selanjutnya. Orang-orang pun bubar. Orang-orang itu menatap mereka. Lava mengatakan, kamu harus mengakhiri kemarahanmu agar kita berhasil. Kusa bertanya bagaimana aku harus bersabar. Hati mereka harus luluh oleh belas kasih, tetapi mereka terlihat tidak berperasaan. Pria itu berpikir untuk menghentikan pemikiran mereka sebelum mereka mengubah pemikiran orang lain. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.